Jembatan Weston dikatakan setimbang bila kuat arus yang melalui galvanometer sama dengan 0. Nah, ini adalah rangkaian jembatan Weston. Dan yang di tengah ini namanya galvanometer. Syaratnya arus yang melalui galvanometer harus sama dengan 0. Nah, caranya kita kali silang arusnya antara R1 dengan R3 dan juga R2 dengan R4. Maka R1 dikali R3 sama dengan R1 dikali R4. Misalkan di R1 itu nilainya 4, di R2 nilainya 2, di R3 itu nilainya 1, dan di R4 nilainya 2. Nah, kalau misalkan kita kali silang antara 4 dan 1, hasilnya adalah 4. Dan R2 dikali R4 itu 2 dikali 2 nilainya 4. Karena yang kanan dan kiri itu sama, jadi I-nya sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan jembatan Weston. Karena arus yang di tengah itu 0, maka R1 dan R2 bisa kita serikan. Nah, rumus seri itu kan ditambah, maka R1 ditambah R2. Begitu juga dengan yang di bawah. R4 dengan R3 itu bisa kita serikan, maka menjadi R4 ditambah R3. Nah, karena di sini ada nilainya, R1 itu 4, R2 itu 2, R4 2, dan R3 itu 1, maka kita bisa jumlahkan 4 ditambah 2 hasilnya 6, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Karena sudah kita serikan, maka R1 dan R2 itu akan berubah menjadi R12, dan R4, R3 itu akan berubah menjadi R43. Setelah kita serikan, rangkaiannya akan berubah menjadi rangkaian paralel. Dari rangkaian ini, kita bisa ambil R totalnya, yaitu R12 dikali R43 dibagi R43 ditambah R12. Kalau misalkan kalian mau pakai rumus paralel yang 1/R itu bisa, berarti tinggal kalian masukkan aja 1/R12 ditambah 1/R43. Terserah kalian mau pakai rumus yang mana, sama aja. Nah, jika I-nya sama dengan 0, maka akan mudah untuk kita merubah rangkaian jembatan Weston ke dalam rangkaian seri atau paralel. Jadi, tinggal kalian kali silang saja antara R1 dengan R3, R2 dengan R4. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika I-nya tidak sama dengan 0? Jadi setelah kita kali silang antara R1 dengan R3, R2 dengan R4 hasilnya tidak sama, maka arus yang mengalir di tengah-tengah itu tidak sama dengan 0. Nah, artinya jembatan Weston ini tidak seimbang dan kita tidak bisa mengubahnya ke dalam rangkaian seri ataupun paralel. Jika I tidak sama dengan 0, caranya itu kita pakai rangkaian star delta. Inilah yang disebut dengan rangkaian star. Rangkaian star tadi itu dimasukkan ke dalam rangkaian jembatan Weston. Nah, dalam rangkaian jembatan Weston itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri. Kita ambil salah satunya. Di sini kita masukkan ke dalam rangkaian yang di sebelah kiri. Setelah dimasukkan ini, namanya berubah menjadi rangkaian delta. Kenapa disebut delta? Karena rangkaiannya berbentuk segitiga. Tujuannya adalah untuk menghilangkan R1, R5, dan R4 agar kita bisa rubah ke dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak bisa rubah ke dalam seri dan paralel karena ada yang menghambat di tengah-tengah. Nah, saya rubah jadi seperti ini karena yang R2 dan R3-nya kita abaikan dulu. Ingat ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan R1, R5, dan R4. Maka RA, RB, dan RC-nya kita keluarkan. Yang pertama kita cari RA-nya, RA yang bagian sini. Nah, caranya RA ini ada di antara hambatan yang mana saja. RA itu ada di antara R1 dengan R4. Maka R1 dikali R4, nah kemudian dibagi
dibaginya ini RA itu dikelilingi oleh hambatan apa saja. RA itu dikelilingi oleh hambatan R1, R5, dan R4. Maka R1 ditambah R5 ditambah R4. Nah, untuk yang RB itu sama dengan yang RA. Yang RB kita lihat, RB itu ada di antara hambatan mana saja? Ada di hambatan R1 dan R5. Maka R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R5 ditambah R4. Nah, kemudian yang terakhir yang RC itu ada di antara R5 dan R4. Karena R1, R5, dan R4 sudah hilang, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. RA, RB, dan RC, kemudian yang tadi R2 dan R3 kita masukkan kembali ke dalam rangkaian. Nah, ini rangkaiannya sama yang seperti di awal tadi kan, jadi RB dan R2 itu bisa kita serikan. RB ditambah R2 menjadi RB2. Kemudian yang RC dan R3 juga kita serikan, berubah menjadi RC ditambah R3 sama dengan RC3. Sedangkan yang RA itu didiamkan saja karena RA akan digabungkan nanti di akhir. Ini dia rangkaiannya setelah tadi diserikan, maka berubah menjadi rangkaian paralel. RB2 dan RC-nya berubah jadi paralel. Nah, ini adalah R totalnya. RA tadi adalah seri dan yang RB2 dikali RC3 dibagi RC3 ditambah RB2 adalah paralel. Jadi rangkaian tadi itu adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Kalau rangkaian gabungan seperti tadi, maka R totalnya seperti ini. Oke, jadi yang ditanyakan hanya hambatan pengganti yang beda potensial tidak usah. Di sini kan rangkaiannya masih seperti ini ya, sedangkan yang di jawaban itu jadi segitiga. Maka kita harus rubah ke dalam rangkaian jembatan Weston. Nah, kalau dirubah hasilnya kan seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat, kalau kalian kali silang antara 4 dikali 2, kemudian 8 dikali 6, hasilnya tidak sama kan? Artinya I-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita harus konversikan rangkaian delta star ke dalam rangkaian ini. Setelah kita masukkan rangkaian starnya, maka akan berubah menjadi rangkaian delta. Nah, ini rumusnya pakai rumus yang tadi yang Ibu kasih. Tinggal kalian lihat RA-nya. RA ini ada di antara 4 dan 6. Jadi, 6 dikali 4 dibagi RA ini ada di antara hambatan apa saja? Di antara hambatan 6, 4, dan 2. Maka tinggal dibagi 6 ditambah 4 ditambah 2. Kemudian untuk yang RB itu caranya sama. RB itu ada di antara 4 dan 2, kemudian nanti dibagi, RB itu dikelilingi oleh hambatan apa saja. Yang C pun sama. Nah, jika RA, RB, dan RC sudah ketemu hasilnya, di sini nilainya 2 ohm, 2/3 ohm, dan 1 ohm. Maka rangkaiannya akan berubah seperti ini. Jadi kelihatan dia rangkaian seri atau paralel. Selanjutnya kita serikan antara RP dengan yang 8 ohm, hasilnya 26/3 ohm. Nah, selanjutnya kita serikan yang bawah, yang RC dengan yang 2 ohm. Hasilnya itu adalah 3 ohm. Nah, di sini itu satu-satu, jadi RS dulu terus ke RP. RP-nya juga dia pakai yang seper RP. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai rumus yang tadi Ibu kasih yang di materi tadi itu bisa, nggak apa-apa, sama aja. Nah, di sini kalau yang seper RP kan nilainya 35/78. Kalau misalkan kita mau rubah ke RP, maka tinggal dibalik aja. Jadi 78/35. Yang terakhir cari R totalnya atau R PQ-nya. Nah, tinggal ditambahkan aja antara RA dengan yang RP. Hasilnya 4,23. Kemudian di sini ada arus yang masuk rangkaian listrik. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah, karena kan yang ditanyakan di awal itu hanya hambatannya saja, berarti arusnya tidak usah.
Kecuali di soal ditanyakan juga arusnya, maka boleh sampai situ. Tapi kalau tidak berarti gak usah.